Masih di obrolan pagi di www.moveonlineradio.com. Saya masih bersama Mr. Daniel selaku Konsul Kehormatan Jerman di Medan. Kita masih mau bicara lebih jauh. Tapi sebelum saya berbicara lebih banyak lagi tentang hubungan yang akan dibangun antara Indonesia dan juga Jerman, saya pengen Anda bercerita tentang historical Jerman itu dulu seperti apa sih sebenarnya, Mas Daniel? Dan kalau dibandingkan dengan Indonesia, nah menurut pandangan Anda, Indonesia ini apakah terlalu lambat growth-nya dibandingkan Jerman? Karena kan sama-sama punya sejarah perang juga ya antara Indonesia, cuma Indonesia versinya beda, kalau Jerman versinya beda. Gimana, Mas Daniel? Oh, kalau menurut saya sih perkembangannya agak berbeda karena ya situasinya juga dan pengalaman yang dialami Jerman dari pembagiannya antara Jerman Barat dan Jerman Timur pada waktu Perang Dingin. Tahun berapa sih itu? Itu tahun 1961. Tahun 1961. Ya. Oke. Jadi ya ada kerjasama antara Jerman dan negara-negara Eropa lainnya juga terbentuk setelah penyatuan Jerman dari tahun 1990. Jadi Jerman itu sebenarnya salah satu dari 6 negara pendiri Uni Eropa. Oke, betul. Jadi hubungan dengan negara-negara Uni Eropa melalui EU dan juga hubungan dengan transatlantik dengan Amerika sangat mendukung sekali perkembangannya Jerman. Jadi secara sejarah juga universitas pertama yang ada di Jerman itu dari 18 kalau bisa tepatnya itu kira-kira tahun 1870-an lah di Heidelberg. Itu ada universitas pertama 1800-an. Ya. Jadi sudah sejak awal pendidikan itu menjadi fokus utama Jerman. Karena itu perkembangannya udah sangat maju dan cepat. Nah, mungkin apakah karena memang Jerman fokus ke pendidikan sehingga untuk membentuk pola pikir masyarakat atau negaranya itu jadi lebih gampang, benar nggak sih? Benar. Benar nggak sih? Benar. Jadi saya mau ajak Mas Daniel untuk bisa mensatukan persepsi. Negara maju adalah dengan bisa menggratiskan pendidikan dan juga kesehatan. Benar. Jerman mewujudkan itu nggak? Ya, sangat mewujudkan. Jadi kalau di sana 100%. Iya, 100%. Karena di sana pendidikan dasar sangat diperhatikan oleh pemerintah Jerman. Jadi dari SD sampai SMA semua itu gratis. Dan untuk universitas juga sebenarnya digratiskan semua. Hanya kita kayak yang untuk per semester itu uang administrasi 200 euro. Cuman itu aja? Ya, cuman itu aja. Itu sudah termasuk untuk transportasi umum. Jadi kemudahan-kemudahan diberikan kepada mahasiswa. Misalkan untuk berkunjung ke misalkan menonton film atau kegiatan aktivitas olahraga, semua disubsidi pemerintah. Jadi kita nggak mesti bayar penuh, kita bayar sebanyak 25% misalkan. Iya, mungkin itu salah satu ciri-ciri kota maju kali ya. Semuanya pemerintah memang benar-benar setelah dia tarik dari rakyat itu sendiri dalam bentuk pajak, tax tentunya, tapi jadi, memang masyarakat bisa merasakan juga. Ya benar, jadi setiap orang yang misalkan bekerja di Jerman, itu langsung ada potongan untuk asuransi, kesehatan, dan untuk kas sosial. Oh, kas sosial juga ada. Itu digunakan pada saat seperti apa kas sosial itu? Misalkan kita mengalami suatu krisis, misalkan COVID misalnya kemarin gimana Jerman? Sebagai COVID, ya semua masih tetap ada dukungan pemerintah. Jadi tiap bulan itu kita dapat uang dari pemerintah untuk membayar sewa rumah misalkan. Ya jadi tetap dijaga. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba di PHK nih. Iya betul. Nggak ada duit dari mana, kita melapor ke namanya Arbeitsamt, mereka langsung catat, kita kehilangan pekerjaan, kita dapat dukungan pemerintah untuk misalnya pembayaran sewa rumah, selama kita mencari pekerjaan yang baru, mereka juga mendukung kita, jadi mereka memberikan pelatihan-pelatihan untuk bagaimana cara menulis lamaran pekerjaan, ke perusahaan mana kita bisa mengirimkan itu, ataupun mereka bisa kadang-kadang juga memberikan saran kepada seseorang, kenapa tidak coba yang vokasional? Jadi sambil belajar juga, mending daripada di PHK nggak ngerjain apa-apa. Betul. Dikasih activity ya? Ya bisa belajar lagi, bisa di bidang tertentu kita bisa bekerja. Kita mau sapa dulu ada yang
menyapa Anda ini Mr. Daniel, katanya Guten Morgen Mr. Daniel. Guten Morgen. Guten Selamat Morgen pagi. ya. Baik, kebetulan saya mahasiswa ingin melanjutkan pendidikan S2 di sana ini Mr. Daniel. Untuk mahasiswa sendiri, sebentar saya balik lagi. Untuk mahasiswa sendiri tentu bakal menghadapin shock culture. Ya. Benar nggak sih? Nah, apakah budaya di sana ramah untuk pendatang baru, terutama mahasiswa? Dankeschön, Mr. Daniel. Oke. Gitu Shun. Ya sebenarnya kalau di sana sih ramah karena di masyarakat Jerman juga pluralisme, jadi multikultural. Jadi di sana juga Berarti nggak rasis ya? Tidak lah. Di pemerintah memberikan suatu jaminan bahwa setiap orang dapat melaksanakan kulturnya masing-masing di Jerman, dan baik itu dari segi keagamaan itu diberi kebebasan kita. Jadi kebebasan untuk berbicara juga dilindungi oleh pemerintah Jerman. Jadi sebagai pers misalkan, pers itu sangat didukung oleh pemerintah. Jadi walaupun itu tidak mendukung, walaupun beritanya mungkin tidak mendukung negara Jerman. Benar. Tapi negara Jerman tetap bisa mengakomodir atau juga memberikan kebebasan itu sendiri, demokrasi itu. Benar. Oke. Nah, itu mungkin jawabannya untuk tadi yang ingin melanjutkan bicara masalah soul culture. Tadi kalau Mr. Daniel bilang katanya bahwasanya Indonesia tidak seperti itu. Dan juga tidak perlu khawatir. Jerman tidak perlu khawatir. Kalau di Jerman ada kira-kira 8.000 mahasiswa Indonesia yang di sana. Ya, jadi ya nggak perlu was-was. Oke, benar-benar. Ada lagi nih Mr. Daniel, saya Jackson dari Asia Megamas. Mau nanya soal perizinan tinggal di Jerman itu dengan pekerja. Itu untuk pekerja maksudnya. Mau tanya soal perizinan tinggal di Jerman untuk pekerja. Apakah sama dengan negara-negara lain dan apakah benar ya untuk proses penyewaan tempat tinggal di Jerman itu sulit sekali mendapatkannya? Ya, untuk pertama untuk izin mendapatkan izin untuk bekerja itu bisa dilakukan pengajuan visanya melalui kedutaan kami yang di Jakarta, dengan visa nasional. Nah, itu ada beberapa persyaratan, misalkan sudah pernah melamar di suatu perusahaan dan perusahaan yang di Jerman itu menjamin nanti akan diberikan gaji sesuai dengan pekerjaannya itu atau dengan profesinya. Dan itu ada izin juga yang namanya dari ZAV, jadi dari Arbeitsamt tadi, bahwa telah diberi izin. Dan itu setelah ada izin dari mereka, barulah dapat diajukan visa untuk bekerjanya di Jerman. Ya, dan kalau pertanyaan yang satunya tadi mengenai yang terus apakah benar untuk mendapatkan rumah di Jerman itu sulit? Memang sulit, tetapi perusahaan yang akan menerima kita di sana dapat membantu. Jadi mereka akan menanyakan ke beberapa perusahaan penyewaan rumah kali. Ya, dan itu semua pada awalnya akan ditanggung oleh pihak perusahaan. Selama berapa lama? Ya, tergantung juga apakah 3 bulan pertama mereka akan menempatkan mereka di situ dulu. Nanti setelah itu cocok tidaknya kita tinggal, nanti bisa dicarikan rumah yang lain yang lebih cocok misalkan. Berarti sebenarnya jangan khawatir dan jangan takut dulu ya. Intinya kalau memang ingin mencoba ya silakan saja. Tapi kalau dari yang paling penting juga jangan takut untuk bertanya. Jangan takut untuk bertanya. Ya, kepada pihak perusahaan pun kita bisa terbuka. Langsung tanya ke mereka apa kebutuhan kita, apa yang kita perlukan. Misalkan kita ini kerjanya bukan sendirian tapi ada istri, ada anak. Bagaimana? Ada family. Apakah di tempat tanggung juga saya tinggal nanti ada sekolah yang dekat atau gimana? Ya, itu bisa sampai ditanyakan. Sebegitunya. Ya. Jadi bisa ditanyakan ke pihak perusahaan. Dan perusahaan pun di Jermannya sendiri ya seperti yang saya alami juga di Jerman sewaktu magang. Saya dapat tugas nih dari perusahaan untuk mengurus visa atau visa yang untuk bagi orang yang ingin bekerja di suatu perusahaan. Jadi kita datang ke sana. Kalau di sana ada hubungannya dengan industri und Handelskammer, jadi kamar dagang dan industri ikut berperan andil juga untuk mencarikan izin untuk bekerja. Nah, mereka yang barangkali belum terlalu bisa bahasa Jerman tapi ingin bekerja di sana, ada pendidikannya juga nggak berapa bulan gitu mungkin sebelum mereka nanti bisa berinteraksi dengan banyak orang di Jerman? Ada pendidikannya juga. Dikasih negara juga? Iya, dikasihnya juga. Gratis juga? Dari perusahaan. Perusahaan biasa? Perusahaannya yang biasanya membiayai untuk belajar bahasa lebih lanjut atau lebih intensif di sana. Ya,
di kota-kota besar misalkan Berlin atau München, Munchen. sekarang sudah banyak juga perusahaan-perusahaan yang mengutamakan bahasa Inggris Oh, oke. di perusahaan mereka. Mhm. Tapi untuk kehidupan sehari-hari sangat diperlukan bahasa Jerman. Nah, tapi saya Ya. pernah dengar mungkin, tapi ya namanya juga saya nggak pernah ke Jerman ya, Mr. Daniel ya. Saya pernah sempat bertahu bahwasanya Jerman adalah orang yang paling bangga dengan bahasanya, sehingga mungkin bahasa Inggris tidak menjadi suatu dominan di sana. Benar nggak sih seperti itu? Ya benar sih. Benar sih. Banyak yang lebih mengutamakan bahasa Jerman. Jerman kan? Ya. Oke. Ya karena gimana dari pendidikan dasar Mm-mm. anak-anak yang sekarang Mm-mm. udah mulai diajarkan bahasa Inggris. Mm-mm. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah senior agak susah karena dulu belum ada yang seintensif itu bahasa Inggrisnya. Oke. Jadi mereka bisa saja mengerti, tapi untuk mengutarakan sesuatu Tidak bisa, agak sulit susah, ya. Nah, saya baru tahu kalau kenapa ya Pak Habibie itu nyaman ya di Jerman sampai mungkin dia hampir cukup lama untuk tinggal di sana. Ya. Dari cerita Anda sebenarnya memang Jerman itu nyaman sekali ya. Ya, apalagi kalau seperti Pak Habibie pada waktu itu. untuk Seperti apa sih kuliah. Pak Habibie di mata negara Jerman? Ya, sangat baik. Jadi itu gimana ya, sebagai untuk Jerman, hubungan Indonesia Jerman sangat erat juga dari Pak Habibie. Pak zaman Habibie dulu. Ya, yang jadi ada mengawalinya hubungan juga. perusahaan Jerman dengan Indonesia. Oke. Itu dari awalnya juga dari Pak Habibie. Mhm. Jadi Pak Habibie memang punya tempat di negara Jerman ya. Ya, benar. Oke, baik, kita masih tanya lagi. Nanti kalau mau bertanya boleh silakan. Ini mumpung saya lagi sama Mr. Daniel nih Ya. di 085260779177. Itu nanti line WhatsApp atau juga bisa telepon langsung ke kita di program obrolan pagi. Baik, saya mau balik lagi, Mr. Daniel. Tadi di segmen pertama saya sempat sedikit menyinggung tentang sebuah historical yang dialami oleh Jerman sebenarnya dari masa Perang Dingin atau juga masalah tragedi tembok Berlin. Nah, ada satu sosok sebenarnya sampai dunia mungkin tahu beliau ini adalah Hitler. Apakah orang di luar Jerman itu menganggap skeptis tentang Jerman pernah dikuasai oleh seorang penguasa Nazi terkuat di dunia adalah Hitler? Gimana sih sekarang pandangan masyarakat di luar dari Jerman berbicara tentang sosok yang satu ini? Ya itu merupakan ya masa kelamnya Jerman lah, boleh saya bilang. Karena dia adalah seorang diktator dan ya pada zaman itu banyak juga yang terbunuh, dideportasi dan terbunuh karena banyak kira-kira 6 juta orang Yahudi telah terbunuh pada saat itu. Jadi Jerman memiliki budaya mengenang. Jadi mereka sebagai introspeksi bahwa hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi dan itu dijaga sekali sampai sekarang. Ya, jadi ada banyak tugu-tugu peringatan kalau di Jerman. Ada namanya Holocaust Mahnmal. Itu peringatan terbunuhnya ya pada masa itu dengan adanya camp konsentrasi misalkan di Auschwitz, Birkenau dan sebagainya. Itu ya sangat berat. Jadi tujuan wisata nggak itu sekarang di Jerman? Wisata, tapi wisata mengenang. Jadi, mengenang ya. Bukan sebagai gimana ya, itu sebagai peringatan. Bahwa untuk anak-anak jangan pernah terjadi lagi seperti itu. Jadi warning sebenarnya. Ya, sebagai warning. Oke, baik, Mr. Daniel, saya mau lanjut lagi berbicara tentang keunikan Indonesia sehingga sekarang ini Anda sekarang di sini menjadi konsul kehormatan dari Jerman untuk di Medan tentunya, Medan Indonesia. Indonesia kan budayanya tinggi. Kita punya banyak budaya, culture yang berbeda-beda, bahasa daerah yang bisa ada ribuan di Indonesia ini gitu. Saya mau Anda memandang Indonesia dari segi culture-nya, walaupun Anda separuh Jerman, half lagi Anda orang Indonesia. Anda seperti apa sih menanggapin culture yang ada di Indonesia ini, terutama bicara tentang budayanya? Ya, sangat bagus sekali, sangat bervariasi. Dan juga misalkan untuk bahasanya juga sangat menarik. Banyak juga yang datang juga dari Jerman khusus untuk mempelajari bahasa di Indonesia. Jadi bahasa daerah mereka ada ya gitu ya. Yang saya tahu ada juga orang yang datang secara khusus misalnya yang ke Nias. Mereka belajarin bahasa Nias. Jadi ada sejarah megalitikum. Mereka sangat menarik bagi mereka. Dan juga kalau misalkan mengenai lingkungan hidup, mereka senang datang ke sini. Tahunya lebih concern bicara tentang lingkungan hidup. Ya, Bukit Lawang. Iya, Bukit Lawang. Misalkan atau konservasi orang hutan mungkin. Ya. Jadi mereka kalau di Jerman itu biasanya kalau musim panas senang sekali namanya Wandern. Itu jalan-jalan di sekeliling untuk merasakan indahnya alam. Ya,
sebagai ya untuk menenangkan diri lah ataupun untuk berwisata. Jadi kalau di sana itu orang lebih senang melihat lingkungan hidup. Jadi lihat pohon-pohon, pegunungan, danau-danau. Makanya di kota-kota Jerman itu pohonnya masih hutan kotanya masih dijaga sekali ya, Mr. Daniel ya. 1/3 wilayah Jerman itu adalah hutan. 1/3 wilayah Jerman itu, saya bisa bayangin oksigennya cukup tinggi berarti di situ ya. Dan bahkan di kota besar seperti Berlin sendiri ada yang namanya Tiergarten. Itu hutan kota. Jadi di situ orang bisa jogging, bisa rekreasi. Jadi itu bukan menghambat pembangunan. Tidak. Kalau sebagian negara yang berkembang mungkin kan hal itu kan bisa menghambat pembangunan ya. Malah tidak. Itu malah sangat bagus untuk kota-kota besar. Kita sapa dulu, ada yang ingin menyapa Anda dari telepon. Halo. Selamat pagi. Halo Mas Zaki. Iya pagi, selamat pagi, dengan siapa? Dengan saya Roja. Roja? Iya. Roja. Roja, silakan mau bertanya apa ke Mr. Daniel? Saya mau nanya ini Mas Zaki. Iya. Saya lulusan baru S1 di Medan. Lulusan S1? S1 di Medan. Di Medan, Dan saya ini sekarang lagi cari-cari beasiswa untuk S2 di Jerman, Mas Zaki. Iya. Lagi cari beasiswa S2 untuk di Jerman. Terus? Terus kira-kira itu apa saja yang perlu dipersiapkan itu ya, Mas Zaki? Harus pandai bahasa Jerman. Iya, paling benar tidak. Ya? Iya. Minimal kamu harus bisa bilang Guten Morgen gitu dong. Benar. Ya penting bahasa Jerman juga. Tapi sekarang ada program juga beasiswa juga. Dalam bahasa Inggris juga ada. Itu kalau aku panggilnya Abang ya, Bang. Abang Roza. Kalau Abang Roza, kalau bisa Abang lihat melalui www.daad.de. DAAD .de. Ya, itu di situ bisa juga diklik yang nanti bahasa Indonesianya juga ada, atau sebenarnya bahasa Inggris, tapi untuk program-program yang ada di Indonesia, mereka menyediakan berbagai jenis beasiswa. Jadi Abang bisa lihat di situ daftarnya mengenai di bidang apa nanti mau melanjut ke Jermannya. Nanti kalau mau menyaksikan di channel YouTube nanti kita tampilkan linknya nanti di layar channel YouTube kita di Move Radio Official. Jadi nanti yang menyaksikan bisa langsung klik ke link yang disebut tadi Mr. Daniel. Mas Roja itu aja? Iya Mas Zaki. Ada lagi? Tidak Mas Zaki, cukup. Terima kasih. Itu saja ya Mr. Daniel. Jadi sebenarnya memang jadi suatu ketertarikan sih. Jadi kalau sekarang ini nggak menutup kemungkinan, saya juga sering beberapa kali melihat influencer yang mendapatkan beasiswa di Jerman. Sepertinya hidupnya enak-enak aja ya di sana ya, Mr. Daniel ya. Apalagi kalau untuk mahasiswa di sana ramah sekali mereka untuk mahasiswa. Benar. Jadi di sana pemerintah juga menyediakan berbagai jenis fasilitas untuk belajar. Mereka bisa ke perpustakaan. Dan itu diterima mereka baik dari mahasiswa luar negara ataupun juga dalam negeri itu secara gratis. Ya, semua sama. Jadi semua mahasiswa luar ataupun mahasiswa Jerman sendiri juga bisa memanfaatkan semua fasilitas yang disediakan oleh universitasnya itu dari pemerintah dan bantuan pemerintah. Jadi laboratorium lah, dari perpustakaan, semua bisa dipakai untuk kegiatan belajar. Mr. Daniel, orang Jerman itu suka bertanya nggak sih? Iya, sangat suka bertanya terbuka. Jadi kalau misalkan dengan dosen nih, saya sebagai mahasiswa dan Abang sebagai dosen nih, kita diskusi akrab gitu sebagai berteman lah. Jadi kita tidak takut untuk bertanya. Jadi malah itu yang diharapkan. Karena apa yang tidak kita tanya itu ya kita jadi gimana ya? Merasa kehilangan. Iya. Jadi lebih bagus. Saya merasakan kalau pendidikan di sini kalau guru di bidang studi ini yang masuk saya takut nanya, saya nggak berani nanya gitu. Itu salah ya sebenarnya ya. Salah. Nah jadi mungkin kalau di segmen pertama tadi ada satu yang menurut saya cukup menggelitik ya, yang disampaikan oleh Mr. Daniel. Jadi jangan takut bertanya. Sebenarnya kalau suka bertanya itu pasti nggak sesat di jalan. Ya, benar. Tapi kalau malas tanya jatuhnya jalan-jalan ya Mr. Daniel ya. Jadi Kita kembali sesaat lagi di segmen ketiga di obrolan pagi.